Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bersyukur, terima kasih karena kami boleh berkumpul di sini untuk berbicara menyangkut kehidupan kami sebagai putra dan putrimu yang berjuang di dunia ini, dan sekaligus menyuarakan suara-suara profetik yang datang dari gerejamu yang kudus. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang akan kami bagikan berkenan di hati umatmu. Dengan demikian kami tetap berusaha untuk memelihara, menjaga bumi ini sebagai rumah kami bersama. Jadikan kami putra-putrimu yang sangat menjadi pewarta sabdamu. Dengan demikian kehadiranmu di dunia ini sungguh dirasakan oleh banyak orang, dan alam ciptaanmu pun makin terpelihara sebagaimana Engkau kehendaki dalam diri kami umatmu. Kami puji dan kami muliakan Engkau ya Bapa, hadirlah bersama kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa kabar Anda semua? Kami berharap semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu serta bahagia. Sekarang, saat ini kita sedang berada dalam program OPKM, Obrolan Penyuluh Katolik Medan. Bersama saya, Marulam Nenggolan, kita akan berbincang-bincang tentang tema aktual terkini tentang ekoteologi. Sudah hadir bersama saya sekarang 3 narasumber. Ada Pastor Stefanus Tohang, OFM Kapusin. Beliau adalah Ketua Komisi PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan, dan juga Ketua Yayasan Karitas PSE yang bergerak di bidang kemanusiaan termasuk pelestarian lingkungan hidup. Juga ada 2 penyuluh kita, Bapak Ricardo Simamora dan Bapak Demaran Sigiro. Keduanya penyuluh Katolik dari Dimas Katolik Kementerian Agama Kota Medan. Pastor, bapak-bapak yang terhormat, pada episode yang lalu, program OPKM ini mengangkat tema tentang ekoteologi dengan narasumber langsung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Dr. Impun Siregar MA. Dan setelah obrolan ini diposting di YouTube Suluh Bimkat Medan, ternyata tanggapan sangat luas dan sangat diminati oleh banyak masyarakat. Mereka menganjurkan supaya diperdalam lagi tema tentang ekoteologi ini dan ingin diberikan sentuhan yang cukup mendalam dari sudut pandang Gereja Katolik tentang ekoteologi atau tentang lingkungan hidup. Nah, sebelum sampai ke pendalaman tentang ajaran Gereja Katolik atau pandangan Gereja Katolik tentang lingkungan hidup ini, mungkin perlu juga kita tahu dulu sebelumnya apa kira-kira ekoteologi ini. Mungkin Pak Ricardo sebagai penyuluh agama Kota Medan bisa memberikan sedikit penjelasan tentang ekoteologi yang digaungkan oleh Kementerian Agama Kota Medan. Oke, baik. Terima kasih Pak Marulam sudah menawarkan pembicaraan ini saya awali gitu ya. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh Pastor dari pandangan Gereja Katolik gitu ya. Penguatan ekoteologis ini kan merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama. Bahkan ini salah satu gagasan dari Menteri Agama. Nah, jadi program ekoteologi adalah memandang lingkungan hidup itu bagian dari integral dari iman itu. Nah, saya kira itu yang mau digagas dari Kementerian Agama. Supaya memahami lingkungan hidup itu harus merupakan bagian dari iman kita kepada Allah.
Nah, Iya. jadi keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu harus juga kita wujudkan bagaimana kita memelihara lingkungan hidup kita. Nah, saya kira itu secara singkat ya tentang program Ekoteologi dari Kementerian Agama dari yang digagas oleh Menteri Agama itu. Indonesia ya. Iya. Ini diharapkan lingkungan hidup ada kaitannya dengan ajaran iman atau ajaran agama. Iya, acara Ya. gimana? Baik, Pastor Steve, sekaitan dengan program ini, ada program yang prioritas dari Kementerian Agama ini. Kira-kira bagaimana pandangan Gereja Katolik, gereja kita, Pastor? Pertama-tama kita harus melihat dulu akar ya. Berbicara tentang ekoteologi itu, kita harus melihat bahwa ekoteologi itu merupakan cabang teologi ya. Ya, Cabang teologi yang mengkaji hubungan iman ya. Hubungan antara iman, Allah, manusia, dan alam semesta. Jadi tiga topik ini saling bertalian satu sama lain. Fokus ekoteologi itu adalah bagaimana wahyu Allah ya. Wahyu Allah dalam hal ini kitab suci, tradisi, ajaran sosial gereja menginspirasi manusia untuk menghargai, untuk merawat, dan untuk menjaga kelestarian alam ini sebagai rumah kita bersama. Senada antara seruan ekoteologi itu dengan seruan yang sedang aktual, viral, dan mendunia itu. Apa yang diserukan oleh Laudato Si? Karena latar belakang ekoteologi itu adalah keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap alam semesta. Jadi dengan tegas kalau dihubungkan dengan pandangan Gereja Katolik itu memang sangat benar bahwa ekoteologi itu terjabar dalam dokumen Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Jadi saya pikir apa yang diserukan oleh lembaga kita, agama, Kementerian Agama, dan juga apa yang sudah dihidupi, dianut, dan diwujudkan oleh Gereja Katolik dari dulu sampai sekarang, itu sudah sangat jelas. Ajaran sosial gereja itu dimulai pada tahun 1181 ya. Jadi artinya dari itu sudah ada ajaran sosial gereja yang disebut dengan Rerum Novarum, ya, Rerum Novarum sampai Centesimus Annus. Jadi Bapak Paus kita sudah konsen sebenarnya dengan kepedulian kepada alam. Jadi sudah diserukan dari dulu itu sudah diserukan. Bahkan para santo-santa yang sangat katakanlah sangat peduli dengan alam itu, seperti Santo Fransiskus dari Assisi ya, Santo Fransiskus dari Assisi ya, saya sebagai Pelindung lingkungan penerus ya, saya sebagai penerus ya, karena itu kan selalu berkaitan dengan lingkungan kita. Jadi menurut saya apa yang diserukan oleh lembaga Kemenak itu, Kementerian Agama itu sejalan dengan apa yang diserukan oleh Gereja Katolik. Dan kalau memang kita mau memilih satu ajaran ya, dokumen resmi ya, lebih pas ini dokumen Laudato Si. Laudato Si ya. Gitu ya. Ya, Gitu. Laudato Si Pastor tadi disinggung, dan ini menjadi seruan resmi gereja untuk pelestarian lingkungan hidup. Dan dokumen ini kapan dikeluarkan, Pastor? Dokumen ini dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015. 2015. Iya, Berarti 2015. persis 10 tahun. Iya, benar. Tahun 2025 ini. Jadi Satu dekade ya, satu dekade Laudato Si. Jadi boleh dikatakan bahwa gereja kita, Gereja Katolik semesta ini sudah ya menyemai, sudah menuai, dan dengan 10 tahun umur Laudato Si sampai sekarang itu kita akan melihat ke depan, ya menuai, ya kan, melihat ke depan apa yang harus kita buat lagi secara menyeluruh, secara universal, begitu dia. Ya, Gereja Katolik sudah menyemai 10 tahun sebelum gerakan ekoteologis ini didengungkan dan digerakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau boleh tahu, Pastor, apa yang melatar belakangi
lahirnya Laudato Si ini karena ini sudah 10 tahun. 1 dekade ini bukan waktu yang singkat. Bersuara terus dan hingga saat ini masih terus bersuara. Kira-kira apa yang membuat Paus Fransiskus begitu konsentrasi untuk mengeluarkan satu dokumen resmi yang mungkin sekarang dipakai oleh seluruh dunia sekaitan dengan kebijakan tentang lingkungan hidup? Latar belakangnya apa, Ustaz? Baik, secara singkat boleh saya katakan, yang pertama itu Paus Fransiskus ini terinspirasi dari apa yang dihidupi oleh Santo Fransiskus Assisi, ya. Terinspirasi. Apa rupanya? Mengapa terinspirasi dengan Santo Fransiskus? Kan begitu ya. Karena Santo Fransiskus itu yang hidup pada tahun 1181 itu, dia memang sudah membatinkan, sudah menghidupi bagaimana relasinya secara pribadi kepada Allah dan juga relasinya kepada alam ciptaan. Maka bukan hanya engkau sebagai saudaraku, bukan hanya dia sebagai saudariku, tapi semua alam ciptaan termasuk cacinglah, batulah, airlah, dia sebut itu sebagai saudara. Ya, jadi menganggap itu sebagai saudara. Lalu sekarang kan dilihat oleh kita dan oleh Santo Fransiskus 800 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. ya, dilihat bahwa relasi antara manusia dengan alam itu ya tidak sinkron, ya. Artinya ada gap karena manusia itu merasa diri lebih dari yang lain. Memang kita memang merasa diri lebih dari yang lain karena kita memang sebagai ciptaan Allah, ya, yang bermartabat, makhluk luhur. Ya. Tetapi kalau kita lihat juga misalnya, ya, dari dasar biblis misalnya, memang Allah menciptakan manusia itu secitra dengan, segambar dengan dia. Ya. Dan lebih hebat lagi, memang Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk, ya, mengolah, ya, memperindah, bukan mengeksploitasi semaunya saja, demi kebutuhannya saja, bukan. Ya, tetapi itulah. Dan itulah yang kedua menjadi latar belakang keprihatinan akan alam semesta yang sedang luka, yang sedang tersakiti. Bahkan kita katakan bahwa bumi ini sedang menjerit, ya, bumi ini sedang menangis. Kalau orang-orang teolog, orang-orang rohaniwan, para penggiat lingkungan mengatakan bahwa bumi ini bagaikan seorang ibu yang sedang menangis. Ya, ibu melahirkan anak, tetapi kalau anak itu bertumbuh berkembang, mereka mencintai ibunya, tidak masalah, kebahagiaan. Tetapi masalahnya terbalik, bumi melahirkan, ya, kebutuhan manusia, ya. Tetapi lihatlah sekarang di mana-mana ada ragam bahasa bumi, ya, longsorlah, banjirlah, gundullah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, sebagai latar belakang munculnya ini Laudato Si adalah refleksi gereja Katolik lewat paus kita, bahwa memang tidak boleh tidak harus diserukan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, mari kita sama-sama berjalan bersama merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Maka lewat seruan inilah dokumen Laudato Si, ya. Dokumen Laudato Si. Ya. Di sini memang sudah tertulis seruan-seruan, ya, yang mau mengajak seluruh umat manusia untuk turut serta berjalan bersama, saling bergandengan tangan untuk merawat rumah kita bersama. Demikian boleh secara singkat. Baik, Pastor. Ya, ternyata idenya ini sudah ada 800 tahun sebelum Laudato Si diciptakan atau dituliskan. Dan melihat kenyataan kita sekarang. Lalu apa saja kira-kira garis besar seruan profetik yang ada dalam ensiklik Laudato Si itu? Mungkin garis besarnya aja, Pastor. Oke, baik. Memang wajiblah garis besar, ya. Iya, memang itu tebal sekali. Tebal dan begitu luas, ya. Ada berapa bab ini, Pastor? Ini ada 6 bab. Oh, 6 bab. Ya. Jadi bab pertama itu memang sudah merupakan seruan profetik. Di bab pertama itu dikatakan apa yang terjadi dengan rumah kita. Ya, menarik. Apa yang terjadi dengan rumah kita?
Bumi maksudnya Pastor ya? Dengan bumi Ah. maksudnya. Bumi Jadi maksudnya. sebenarnya siapapun, mau orang intelektual, berpendidikan, atau anak-anak sudah tahu apa yang terjadi. Ya, kehausan di mana-mana, Ya. kekeringan di mana-mana, polusi di mana-mana, dan lain sebagainya. Jadi rumus itu, Paus kita mau mengatakan, lihatlah apa yang terjadi dalam rumah kita bersama. Ya. Itu yang pertama. Maka diserukan ini. Kalau kita secara bersama sudah tahu apa yang terjadi di rumah kita bersama ini, ya kan tidak mungkin lagi kita tinggal diam. Betul. Ya, karena sudah kita lihat longsor di mana-mana. Ya, musim juga tak menentu. Ya, seperti biasalah, ada kearifan-kearifan lokal. Kalau sudah berakhiran bulannya apa yang umumnya musim Hujan. Banjir. Ya kan? Banjir. Banjir kan. Itu sudah sekarang nggak bisa diprediksi. Iya, iya. Ya, bulan Agustus pun sudah bisa musim hujan di tempat tertentu, di wilayah tertentu. Ya. Begitu. Jadi yang pertama kan dari situ kita katakan ada ekologi integral. Ekologi integral. Ekologi integral itu Paus Fransiskus mengatakan ya bahwa memang kita harus saling terhubung satu sama lain. Terhubung satu sama lain, ya. Jadi tidak ada masalah yang terpisah. Artinya bahwa dibedakanlah masalah lingkungan, sudah masalah lingkungan. Ya, jadi masalah lingkungan ini efeknya ada, nggak bisa dipisahkan dari masalah manusia, sosial, moral, dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya ekologi integral itu, Paus kita memang mengundang kita untuk melihat, ya, melihat apa yang terjadi. Jadi kalau bumi sedang sakit, ya kan? Siapa penghuni bumi ini? Manusia. Kalau rusak bumi, siapa yang paling rentan ya? Ya, kita semua manusia, tetapi yang paling menderita di sini ya kaum miskin. Karena mereka yang paling terpinggirkan kan? Karena mereka yang punya. Contoh kalau kehabisan air, Iya. orang yang kaya kan bisa beli. Ya, bisa beli. Lalu orang yang terpinggirkan, orang yang miskin, orang sederhana, mau apa? Jadi seruan, mari kita melihat bahwa ekologi integral ini sesuatu hal yang terkait satu sama lain. Jadi kita secara bersama harus melihat ini, tidak ada yang terpisah. Jadi saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Lalu yang kedua, krisis ekologi. Kalau krisis ekologi ini kan sudah bisa mengatakan bahwa inilah cerminan luka manusia. Ya. Ini. Jadi kalau sudah ada krisis, ini adalah ya kan luka, ya kan? Luka manusia. Jadi orang-orang akan mengalami krisis, akan terluka dan lain sebagainya secara singkat. Lalu yang ketiga mau dikatakan adalah pertobatan ekologis. Ya, pertobatan ekologis. Jadi dengan dokumen ini Paus Fransiskus mau mengundang kita tidak hanya tahu bagaimana mencintai alam secara teori, tetapi harus menjadi perilaku hidup. Ya, artinya ada eko spiritual. Ya, jadi eko spiritualitas itu harus menjadi perubahan gaya hidup kita, ya kan? Jadi gaya hidup kita, artinya kita sudah harus berpikir yang selama ini mungkin asal ada makanan, lahap, ya kan? Ya. Asal ada yang dipaparkan, yang dijual, ya beli dan lain sebagainya. Jadi gaya hidup kita sudah harus diperhatikanlah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke. Ya, begitu mungkin. Lalu juga ada panggilan universal ya. Panggilan universal itu mau dikatakan bahwa Paus itu bukan hanya menunjukkan kepada satu bangsa tertentu atau agama tertentu, tapi ini panggilan lintas iman, lintas bangsa, lintas generasi. Jadi setiap umat manusia di dunia ini, mari kita sama-sama sekali lagi bergandengan tangan untuk merawat bumi kita ini dimanapun kita berada. Itu mungkin secara singkat garis besar seruan profetik dari Laudato Si. Ya, Pastor, saya mencatat ada 3. Yang 4, yang pertama ekologi integral, yang kedua krisis ekologi, yang ketiga adalah pertobatan ekologis, dan yang keempat panggilan universal yang menjadi pokok-pokok besar dalam dokumen Laudato Si. Nah, ini cukup besar sebetulnya perhatian gereja dalam hal ini Bapak Paus terhadap masalah-masalah lingkungan kita. Nah,
sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya sekarang dari pengalaman real saja lah, ya supaya lebih connect, lebih kena kepada perasaan pikiran banyak orang. Serusak apa sebetulnya lingkungan hidup kita saat ini? Mungkin Pak Sigiro, Pak Demaran bisa memberikan gambaran kepada kita, apalagi dia sering juga bertani. Sebuah pengalaman kan? Sama Pak si sama orang kan? Serusak apa Bapak lihat rupanya lingkungan hidup kita ini? Baik, saat ini memang kondisi lingkungan hidup atau tempat tinggal kita, alam kita sungguh sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan Pastor dari di awal, kurang lebih begitu kondisi yang kita alami saat ini, bahwa memang kerusakan lingkungan itu saat ini tidak bisa lagi ditolak. Banyak hal yang menyebabkan. Yang pertama itu saat ini adanya pemanasan global atau global warming. Itu yang terjadi apa? Itu peningkatan suhu rata-rata bumi secara bertahap dalam jangka yang panjang. Itu apa yang menyebabkan itu? Adanya pemanasan, pembakaran fosil, kemudian juga perusakan alam itu sendiri. Ya. Itu yang menyebabkan. Dan di Indonesia sendiri, tindakan pengalihan fungsi tanah, lahan untuk perumahan atau perkebunan, kemudian juga untuk industri ataupun tambang, itu semua masih satu bagian penyebab kerusakan alam itu sendiri. Masih banyak lagi yang disampaikan tadi, yaitu pembakaran hutan, kemudian juga pembakaran sampah yang berlebihan, kemudian limbah industri yang dibuang secara ilegal, ya, itu semua menyebabkan kerusakan alam kita. Kalau Bapak lihat konkret dalam kehidupan sehari-hari, secara konkret, mungkin di sekitar lingkungan, pas Bapak pergi berjalan ke mana saja, bagaimana Bapak lihat kondisi lingkungan saat ini? Itu tadi kan yang umum kan. Jadi kebetulan saya ini berasal atau tinggal di daerah pegunungan, daerah Brastagi. Nah, bisa Bapak bedakan antara berapa tahun lalu dengan sekarang? Kira-kira perbedaannya itu bagaimana? Nah, jadi mendengar kata Brastagi, orang langsung terbayang bahwa Brastagi itu adalah tempat untuk petani yang kehidupannya bertani, kemudian juga hawanya sejuk, kemudian menghasilkan sayur-sayuran. Ya. Jadi karena kondisi saat ini, karena kerusakan alam yang terjadi, maka itu sangat dirasakan bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah pegunungan, terutama berkaitan dengan pekerjaan mereka sendiri sebagai petani. Nah, kalau tadi dikatakan Pastor, dengan kondisi ataupun kebiasaan yang kita alami bahwa setelah sudah menemukan bulan ber itu berarti menyediakan ember karena akan terjadinya hujan, curah hujan yang akan tinggi. Jadi untuk saat ini bagi saudara-saudara kita yang petani yang berasal dari Tangkaro mengalami situasi dilema. Kenapa? Karena kondisi alam saat ini itu perubahan iklim yang sangat tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi lagi. Ketika mereka ingin menanam sesuatu ternyata cuacanya tidak mendukung, maka bukan lagi hasilnya yang didapat, tapi bagaimana proses melaluinya itu sudah menjadi kerugian bagi mereka. Oke. Gagal panen. Iya, gagal panen. Jadi saudara Ricardo mengetahui ke situ. Ya. Jadi itu saat ini kondisi alam kita, salah satu yang dialami oleh saudara kita, perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi, itu menjadi satu kerugian bagi saudara-saudara kita. Itu terasa untuk alamnya sendiri dan akan terasa juga bagi kehidupan ekonomi saudara-saudara kita yang ada di daerah. Terutama kaum miskin tadi yang seperti yang Pastor sampaikan ya. Oke. Ya. Dalam hal ini kita sudah melihat ternyata begitu parah ya. Memang kalau kita lihat pun sekitar kita di kota Medan ini saja, coba lihat sungai-sungai di kota Medan kan. Tidak ada lagi sungai yang jernih, yang bening airnya. Selokan-selokan kita setiap tahun dikerok, dibangun ulang oleh pemerintah, itu dalam hitungan bulan saja sudah penuh dengan sampah dan sudah mampet. Begitu hujan sebentar sudah air tergenang. Jadi memang daya dukung lingkungan kita begitu parah ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pastor Steph,
mungkin gereja perlu menawarkan satu hal. Nah, apa ya kira-kira yang sudah atau perlu ditawarkan oleh gereja sebagai apa ya solusi mungkin sekaitan dengan apa yang diserukan oleh Laudato Si? Fakta yang terjadi seperti yang sudah disuarakan oleh Bapak berdua ya dalam sharing pengalaman konkret. Ya. Mereka kan petani berasal dari bawah, Ya. sungguh mengalami melihat apa yang dialami oleh masyarakat kita. Lalu sekaitan dengan seruan Bapak Paus kita, dia katakan begini, kita itu harus dan tidak boleh tidak ya krisis ekologi ini menuntut adanya solidaritas universal. Solidaritas universal. Ya, solidaritas universal. Apa itu solidaritas universal? Boleh kita katakan tidak ada bangsa yang berdiri sendiri, harus terkonek dengan bangsa yang lain. Itu masih dalam level internasional. Ya. Ya, kita masuk ke ranah yang lebih nasional. Kita kan saling terhubung satu dengan yang lain. Dan lebih lagi kita ke bawah sampai ke tingkat yang paling rendah, yang paling bawah, misalnya aku, engkau, kita dalam satu keluarga. Jadi Paus kita, Paus Fransiskus dalam Laudato Si nomor 14 itu dia katakan kita umat manusia ini harus ya mewujudkan solidaritas universal itu, saling bekerja sama satu dengan yang lain, ya, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Ini seperti saya katakan tadi, ya kan, ya harus saling terhubung, semua antar bangsa, ya, antar iman, ya, antar generasi, antar budaya dan lain sebagainya. Jadi sama-sama kita bergandengan tangan untuk membangun, memelihara alam ini. Jadi ini juga seruan-seruan internasional, ya, lembaga-lembaga internasional kan menyerukan ini, ya, dengan perubahan iklim di mana-mana sudah diserukan ini, ya, negara-negara Eropa tak berhenti menyuarakan ini, ya, dan kita juga sudah mulai mengalami itu. Kalau beberapa tahun yang lalu berbicara tentang perubahan iklim, masih jauh itu, Masih belum jauh. kena dengan kita. Tetapi Ya. dengan fakta-fakta yang dialami oleh para petani kan, Ya kan sudah tidak ada lagi alasan untuk mengatakan itu. Maka seruan internasional, lembaga-lembaga nasional, pemerintah, ya, lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga pendidikan, termasuk kita yang ada di sini, dengan menyuarakan ini, mensosialisasikan ini, membahas ekoteologi itu, dan juga dalam kaitannya dengan pandangan gereja Katolik, dan juga wujud yang nyata dalam gereja Katolik itu Laudato Si, itu mau mengatakan apa? Edukasi, seruan. Semoga para pemirsa, para penonton, netizen, dan lain sebagainya yang akan menonton kita di sini tergerak hatinya. Minimal seruan Laudato Si itu bekerja bersama, bergandengan tangan bersama, secara bersama memelihara alam ini. Contoh-contoh konkret sudah ya bisa kita laksanakan itu di lembaga sekolah, lembaga pendidikan, memungut sampah, ya kan, mengolah alam, mengolah sampah-sampah itu juga, hemat energi, hemat makanan, dan lain sebagainya. Seruan-seruan ini nampaknya kecil, tetapi kalau dilakukan secara bersama, pastilah akan bermanfaat untuk alam bumi kita ini. Solidaritas universal ini agak menarik untuk saya ini, ya. Ya, itu menarik sekali. Mungkin pemirsa OPKM berpikir kalau kita misalnya membuang sebiji, sehelai bungkus permen plastik itu kan, mungkin kita merasa itu kecil, dampaknya apa sih, masih terlalu kecil. Tapi kalau 8 miliar umat manusia di dunia berpikir seperti itu, coba bayangkan berapa kilogram mungkin sampah plastik hanya karena ide kecil sepele, masih kecil. Nah, mungkin perlu kita perdalam ini tentang solidaritas universal ini sama Pak Ricardo dulu. Ya, kira-kira Pak Ricardo sebagai seorang penyuluh, ya, dan juga seorang yang menghidupi semangat Laudato Si dalam rangka ekoteologi ini juga, kira-kira bagaimana ini wujud solidaritas universal ini bisa dihayati dalam praktik sehari-hari?
Baik, terima kasih Pak Marulam. Saya termasuk pribadi yang menghidupi seruan dari Laudato Si ini. Saya itu tinggal bersama dengan masyarakat yang kurang memahami bagaimana lingkungan itu harus dirawat. Di tempat tinggal saya itu banyak sekali ya memang pekerjaan masyarakat di sana adalah memulung. Ternyata sampah-sampah yang dipungut itu, barang-barang bekas yang dipungut itu ada yang tidak bisa difungsikan dan ini dibakar. Nah, asapnya itu ini terjadi setiap hari ini. Ya. Nah, asapnya itu kan mengganggu lingkungan. populasi udara di situ. Polusi. Dan memang saya sangat setuju. Orang yang paling rentan terhadap situasi ini adalah mereka yang miskin. Ketika anak-anak bermain di situ menghirup udara itu sesak. Ya, banyak anak-anak di situ jadi sesak napas dia. Nah, membawa ke rumah sakit kewalahan dengan biaya. Jadi saya sangat setuju, Pastor. Nah, terus apa yang saya lakukan gitu kan? Saya tidak hanya menyuarakan, memang saya suarakan. Ya, tapi saya tidak hanya menyuarakan saja, saya langsung praktekkan itu. Contoh konkretnya seperti ini. Saya sudah diterapkan di keluarga saya itu tentang memilah sampah. Itu penting. Ya. Nah, sampah itu kan kita harus ada manajemen sampah sebenarnya gitu ya. Manajemen. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang bisa dilakukan recycle, bahkan upcycle itu bisa kita olah kembali menjadi barang yang bermanfaat lagi. Atau memang ada sampah yang memang harus kita musnahkan gitu. Nah, dan saya juga suka bertani, Pastor. Saya memahami bahwa di dalam dunia pertanian pun itu kadang-kadang itu merusak alam juga. Penggunaan pestisida, pupuk kimia itu merusak unsur hara tanah. Itu Gitu ya. pasti. Membuat tanah itu tidak sesuai dengan manfaatnya lagi. Maka apa yang saya lakukan sebagai orang yang memahami Laudato Si ini dan mencoba mempraktekannya, saya itu selalu menanam tanaman itu menggunakan pupuk organik dan itu bisa kita ciptakan sendiri. Diciptakan sendiri, Iya. digunakan sendiri. Iya, dari bahan-bahan, dari limbah-limbah yang limbah rumah tangga gitu kan. Bahkan rumput-rumput itu bisa kita gunakan, ya, ranting itu bisa kita gunakan jadi pupuk organik. Nah, begitu. Bahkan saya kira PSI juga sudah ada program tentang ekoenzim. Dan ini memang, Pastor, saya pahami ini ada satu program PSI di paroki saya, di paroki Santo Paulus Pasar Merah, itu pernah dari program PSI paroki itu kita diberikan animasi, ya, bagaimana kita mengolah sampah, ya, untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, begitu. Jadi memang saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pastor lagi yang tadi, bahwa ini kan harus disosialisasikan, ya. Dan solidaritas universal itu adalah semua harus bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan ini. Kita semua bertanggung jawab. Nah, jadi harus solid kan? Ya. Karena saat ini bumi, ketika kita melihat bumi dengan kondisinya sekarang itu, semua harus bertanggung jawab. Tidak hanya kelompok-kelompok yang peduli lingkungan saja, Ya. gitu kan? Jadi solidaritas universal itu semua terlibat, dunia, ya, di tingkat global gitu ya, kemudian nasional itu, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat komunitas basis pun harus membuat regulasi, gitu kan? Membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, bagaimana, termasuk kepala rumah tangga gitu, ya, harus membuat kebijakan bagaimana kita merawat bumi ini. Nah, begitu ini kan tindakan-tindakan praktis. Ya. Misalnya, contoh konkret ini, Pastor. Saya selalu menerapkan kepada anak dan istri saya, ya, bawalah tempat minum. Kau usah membeli air mineral gitu, karena kan kemasan air mineral itu kan plastik gitu kan. Plastik. Seandainya kita bisa menerapkan hal-hal kecil seperti ini, itu sangat bermanfaat. Nah, gitu. Jadi saya selalu membawa tempat minum, ya, seperti itu. Dan tidak hanya saya kan, anak dan istri saya juga selalu saya terapkan itu. Iya. Nah, ini harapan saya sebenarnya sebagai saya sebagai pribadi kan bagian dari universal gitu kan. Jadi saya juga harus menanamkan kesulitan saya, kerjasama saya untuk merawat bumi ini. Mungkin seperti itu. Menarik sekali. Ini berawal dari diri sendiri ya, karena pengaruhnya Ya, kepada orang lain. semestinya, Sangat menarik tadi ya, soal pemulung seringkali justru sebenarnya menjadi orang yang paling peduli lingkungan dibanding
kita yang bukan pemulung. Jadi Ya. pemirsa OPKM ini mohon berefleksi ya. Kadang-kadang pemulung itu jauh lebih peduli lingkungan dibanding kita karena mereka mengumpuli dan akan didaur ulang. Tertarik juga tadi penekanan sedikit ya tentang manajemen sampah, Ya. termasuk regulasi sampah. Itu tidak harus datang dari organisasi yang lebih tinggi atau pemimpin, tapi dibuat sendiri kepada diri sendiri. Nah, untuk lebih menekankan ini, karena ini saya rasa menjadi poin penting ya dari seruan Laudato Si ini dalam rangka mewujudkan ekoteologi yang diserukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau Pak Sigiro bagaimana kira-kira perwujudan solidaritas universal ini bisa dikerjakan? Mungkin dalam ranah-ranah yang lintas sektoral, lintas apa gitu, bagaimana Pak? Dalam konteks imannya, jadi memang sudah saatnya kita perlu mengambil waktu sejenak, kemudian duduk bersama supaya kita membicarakan apa yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk alam kita saat ini dengan kondisi yang sudah kita lihat bersama. Jadi apa yang dapat diwujudkan? Bisa yang dilakukan yaitu lewat doa bersama, lintas agama untuk ciptaan kita, untuk lingkungan kita saat ini. Kemudian juga aksi bersama yang dapat kita lakukan, walaupun itu tadi sudah disampaikan untuk lingkungan kecil yaitu di rumah kita, tapi kita lakukan secara bersama untuk bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian juga dapat kita kembangkan selain di rumah kita, di dunia pendidikan juga perlu tetap kita suarakan, yaitu mengembangkan seperti pembicaraan sebelumnya di podcast sebelumnya, yaitu mengenai pendidikan ekologi di sekolah maupun di paroki. Nah, itu mungkin salah satu yang dapat dilakukan. Kalau di rumah dari Pak Ricardo dari versi pertanian, memilah sampah, mungkin juga dari versi peternakan juga hal yang sama bisa dapat dilakukan. Ya. Dengan Bisa tujuan untuk menjaga alam kita ini, untuk memanfaatkan sampah yang selama ini kita anggap namanya sudah sampah, berarti tidak diperlukan lagi. Dan ternyata di bagian peternakan juga Pak, yang sederhana ini justru dapat dimanfaatkan dan lebih bisa menaikkan, karena saya seorang peternak juga Pak. Oke. Iya, jadi kalau kita mau membeli pakan ternak itu saat ini dari segi modal tidak cukup, tidak sanggup begitulah. Ya. Jadi kalau itu yang selalu saya andalkan, saya tidak akan sanggup. Maka apa? Saya andalkan yang dari alam, yang selama ini sampah-sampah. Pakan organik. Pakan gitu organik lah ya, pakan organik. Pastor, saya kembangkan pastor. Bukan pakan yang dibeli dari hasil sintesis itu ya. Ya. Iya. Jadi kalau tadi disampaikan ekoenzim, di peternakan juga ekoenzim ini bisa dikembangkan. Saya mengembangkan tuh saat ini itu pastor probiotik. Oh, Oke. probiotik. Ini pun ide yang bagus ini ya. Dan ternyata setelah saya kembangkan itu, pertumbuhan ternak itu justru lebih pesat. Ya. Dan lebih sehat. Lebih sehat. Yang saya kembangkan itu, saya buat minuman probiotik dari yang sederhana dia dari buah nanas. Jadi memang sesuatu yang dihasilkan dari organik itu kualitasnya lebih bagus. Misalnya ini kisah nyata ketika saya menanam cabai pastor organik, gitu kan. Ini pengakuan dari konsumen. Bahkan penjual, Ya. bahwa kualitas cabai kami itu jauh lebih unggul daripada cabai yang lain. Nah, Cabai Laudato Si. cabai dan itu sih ya. Nah, karena memang cabai itu yang kami tanam itu memang terhindar dari pupuk sintesis, ya, dari organik. Limbah yang kami gunakan itu ya limbah kulit pisang. Kami olah jadi POC, pupuk organik cair. Nah, begitu. Jadi kualitas dari sesuatu yang alamiah itu sangat bagus kualitasnya. Dan itu sehat untuk manusia kan. Jadi ini menarik. Sebetulnya apa yang alamiah itu sebenarnya itu bukan sampah. Apa yang alamiah Itu bukan sampah. Iya, saya sepakat. Ya, jadi mohon di Karena bermanfaat kan? Iya. Karena bermanfaat. Apa saja yang alamiah itu kulit pisang tadi kan? Iya, Kulit pisang biasanya kita buang saja kan? Iya. Ternyata saya menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Ricardo, apa yang alamiah itu sebenarnya bukan sampah. Ini mungkin sekedar edukasi, Pastor, bagi yang punya selera seperti saya yang bertani seperti itu kan. Ini sekedar hobi saja, gitu kan.
alam itu sebenarnya sudah menyediakan secara penuh apa yang menjadi nutrisi untuk tanaman itu. Ini pengalaman langsung, dan ini berdasarkan dari ya riset kecil-kecilan lah, Pastor. Bukan? Nah, ternyata alam itu sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan untuk tanaman itu. Ya begitu hebatnya alam semesta ini diciptakan Tuhan kan. Dan memang saya kira ini menjadi perhatian dari Menteri Agama bahwa memang manusia itu kan pemimpin terhadap alam semesta ini. Betul. Gitu ya? Itu yang diserukan oleh Menteri Agama. Yalah. Di dalam gerakan, di dalam program ekoteologinya itu kan, bahwa manusia itu adalah pemimpin untuk alam semesta ini. Dan itu pula yang disebut dalam Kejadian Kisah penciptaan itu kan? Penciptaan. Jadi gitu kan, jadi manusia itu hanya kan manusia itu ketika dia menganggap dirinya sebagai pemimpin, sewenang-wenang itu Lupa diri. Ya lupa diri. Dan itu yang memang harus diserukan. Ya. Bagaimana sebenarnya manusia itu sebagai pemimpin terhadap alam semesta ini? Berarti dia harus merawat, memelihara alam semesta ini kan? Wah, jadi pemimpin yang baik lah mungkin gitu. Iya. Ya, jangan jadi pemimpin yang lupa diri. Iya. Tapi pemimpin yang pro. Kan banyak pemimpin yang menganggap, sehingga dia apa? Eksploitasi berlebihan kan? Eksploitasi berlebihan. Iya. Baik, ternyata penerapan dari Laudato Si ini dalam segala aspek kehidupan bisa ya, pertanian, peternakan, Iya. di pendidikan, gaya hidup kita akan menentukan seperti apa nanti penghayatan kita terhadap seruan ekoteologi atau juga Laudato Si ini. Salah satu tadi yang sudah disampaikan, menarik yang Pak Ricardo sampaikan tadi, membawa botol minum. Iya. Ya, seperti inilah ini yang ada di meja kita ini kan. Dan begini Pak Marulam kan, sebagai umat Katolik, saya kira ini pernah juga diserukan dari PSE kan, ketika Hari Pangan Sedunia. Nah, ini mau saya tanyakan juga teman gitu. ya. Karena gini, pemahaman tentang lingkungan hidup itu juga disampaikan di dalam Hari Pangan Sedunia. Mungkin Pastor mungkin menjelaskan tentang Hari Pangan Sedunia. Itu mau saya tanyakan ke kemudian Pastor. ada program-program ekologis kan? Iya. Nah, karena tadi pengalaman dua teman kita ini, Pastor, banyak sekali bagaimana mereka menghidupi Laudato Si ini dalam keseharian mereka. Ada yang beternak, ada yang bertani, juga bagaimana regulasi sampah tadi, regulasi diri untuk penanganan sampah juga. Nah, untuk level gereja kita, terutama gereja lokal Keuskupan Agung Medan, Pastor Steph, kira-kira apa program yang sudah dikerjakan dan mungkin akan dikerjakan? Baik, Yang konkret mungkin supaya juga pemirsa bisa mendapatkan ide seperti tadi probiotik, enzim. ya menarik tadi. Saya ikuti ya, sharing dari Bapak berdua ya. Iya, Ya, tidak salah memilih narasumber di sini. Banyak kita juga kan, karena mereka pelaku-pelaku ini kan. Iya, Pastor. Dan sebelum saya menjawab Iya. apa yang dikatakan Pak Marulam ya, Oke, Pastor. menarik bahwa Bapak berdua ini makin mereka masuk mencintai alam ini, mengolah alam ini yang dimulai dari hal kecil, otomatis mereka juga akan tahu apa makna, dan alam ini juga akan menuntun, mengajari kita untuk ya berinovasi. Contoh tadi kan dari sampah sudah ada pakan ternak dan lain sebagainya. Kenapa rupanya tidak dimanfaatkan sebagai peternak? Dari sampah mengapa tidak dimanfaatkan misalnya untuk menciptakan maggot misalnya? Ya kan? Ya. Maggot kan sumber Protein untuk tanaman. untuk apa kan? Untuk tanaman juga boleh, Iya. untuk ternak juga boleh, ternak apapun boleh dengan maggot kan? Oke. Jadi artinya makin masuk kita, makin mencintai alam ini kita, alam akan mengajari kita, alam juga secara tidak langsung akan menuntun kita apa yang harus kita buat. Baik, saya kembali dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Marulam tadi. Dalam konteks gereja KAM, Gereja Keuskupan Agung Medan, 1 dekade Laudato Si. Ya, apa yang dibuat oleh Keuskupan? Keuskupan Agung Medan mengintegrasikan, kalau boleh tadi kan saya adopsi bahasa ekoteologi itu dengan karya pastoral. Ya, itu diintegrasikan.
Lewat apa? Pertama-tama sebagai lembaga di Keuskupan Agung Medan, Bapak Uskup kita menyerukan ajaran sosial gereja ini lewat surat gembala. Surat gembala yang disampaikan kepada seluruh umat di Keuskupan Agung Medan ini. Karena kita berbicara tentang konteks gereja Keuskupan Agung Medan. Lalu kami, Komisi PSE Keuskupan Agung Medan, merupakan corong keuskupan ini untuk melanjutkan seruan-seruan ajaran sosial gereja itu dalam konteks Laudato Si. Kami Komisi PSE sudah mensosialisasikan ini ke seluruh paroki, mensosialisasikan ini ke kategorial, bahkan mulai dari anak-anak SD, ya TK, SD, SMP, ya perguruan tinggi, biarawati, umat separoki dan lain sebagainya, dengan berbagai macam cara sudah kami sosialisasikan ini. Ini merupakan edukasi, ya. Jadi mempublikasikan apa isi dokumen ini, ya. Jadi supaya jangan hanya tinggal dalam rumusan jilid ini, hitam di atas putih ini, tetapi ini juga menjadi bahan-bahan permenungan, ya, bahan-bahan permenungan untuk seluruh umat di keuskupan dari berbagai macam kalangan. Lalu selanjutnya, maka penggerak PSE. Jadi kalau PSE itu Komisi PSE tingkat keuskupan, di setiap paroki itu ada yang disebut dengan seksi PSE atau bahasa yang sering kami sebut rasul-rasul penggerak PSE paroki. Jadi setiap seksi PSE yang ada di paroki, di stasi, bahkan ke lingkungan itu disebut rasul PSE. Karena mereka lah yang menganimasi umat di lingkungan kecil, keluarga, lingkungan gerejani, stasi, rayon, sampai ke paroki. Mereka menganimasi. Apa yang mereka animasi? Itulah aksi-aksi sekaitan dengan gerakan untuk kepedulian lingkungan. Jadi ini tingkat yang sudah secara edukasi terstruktur itu dari keuskupan sampai ke tingkat paling bawah, ya, di umat, di lingkungan, di stasi dan lain sebagainya. Lalu wujud konkret itu kami sering juga menganimasi para petani-petani kita. Karena 80% umat di Keuskupan Agung Medan ini kan petani. Jadi kita tidak boleh berdiam diri, kita harus beraksi. Maka pupuk-pupuk organik, organik padat, cair, hampir di setiap paroki ada gerakan itu. Kalau yang lebih besar sekarang misalnya Ekosopi yang ada di Deli Tua. Ekosopi yang ada di Deli Tua itu, ya kan? Padat, ya, pupuk organik padat dan cair itu, ini sudah kita sosialisasikan ini. Bahkan beberapa paroki, bahkan di luar kita, di luar lembaga kita, masyarakat pada umumnya sudah memakai itu. Ya, juga ada pupuk yang diorganisir oleh Pukat, yang di Brastagi. Lalu juga hampir di setiap paroki ada pupuk-pupuk organik, berinovasi sesuai dengan apa kita bersama, gerakan kita bersama. Jadi jangan hanya dimonopoli oleh satu, jadi pertanian itu. Sekaligus juga bahwa kita mendukung para petani-petani, para peternak. Kalau kami dari tingkat Keuskupan Agung Medan, mendukung mereka lewat edukasi, lewat pelatihan, bahkan dukungan teknis juga. Kita tuntun mereka, kita hadirkan ahli-ahli untuk hadir untuk menuntun mengajari mereka. Dalam konteks Keuskupan Agung Medan, kita juga sudah ikut ambil bagian di situ. Misalnya Hari Ekologis tanggal 30 Agustus, supaya kita juga saudara-saudari siapapun yang menonton kita, ingatlah tanggal 30 Agustus itu setiap tahun itu menjadi Hari Ekologis. Dalam konteks keuskupan kita, mulai hari Senin yang lalu sampai hari ini sudah ada renungan-renungan yang sengaja kita ambil, kita kutip dari seruan-seruan Laudato Si yang menjadi bahan renungan-renungan untuk dipakai oleh seluruh umat kita. Jadi mulai dari anak-anak dari usia dini, mulai dari anak-anak SD, TK sudah merenungkan itu. Jadi besok mereka menunjukkan aksinya. Lewat apa? Lewat tindakan. Apa yang bisa mereka buat? Membersihkan rumah, ruangan kelas, got,
di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Lintas itu kami pun staf ya keluarga besar Kuria Komisi Keuskupan Agung Medan besok juga berhenti untuk mengantor ya Bersih-bersih. mereka turun untuk ikut ambil bagian, ada mengungut sampah sepanjang jalan, membersihkan kop dan lain sebagainya. Dan yang mengagumkan ya selain dari Bapak ini, banyak umat kita yang akhirnya setelah belajar apa itu eco engine itu kan berinovasi juga, ada turunan eco engine ya, dari kumpulan kulit buah ada eco engine-nya, bisa juga diturunkan, bisa membuat sabun ya kan, kan bisa lagi yang lain, minyak urut dan lain sebagainya. Jadi ini memang secara singkat boleh saya katakan bahwa gerakan di Keuskupan Agung Medan ini lumayan. Saya sebagai penanggung jawab bersyukur juga, bukan berarti berhenti, kita tetap akan berinovasi dan akan berkelanjutan untuk mendukung ya karya-karya siapapun dia yang berusaha untuk peduli dengan lingkungan yang dimulai dari diri sendiri, akan tetap kita dukung. Maka seruan kita sama seperti seruan Laudato Si, mari kita berjalan bersama. Sinodalitas bukan hanya dalam teori, bukan hanya ikut dalam pendidikan, tetapi beraksi secara nyata. Kita mulai dari lingkungan kita. Begitu saya pikir secara singkat, Pak Marulang. Menarik sekali, ternyata gereja lokal Keuskupan Agung Medan sudah berbuat banyak sekali untuk pelestarian lingkungan yang diinspirasi oleh gerakan Laudato Si ini. Namun untuk konteks Kementerian Agama, mungkin kita perlu juga memantik tindakan-tindakan konkret ya. Kalau Pak Ricardo, apa kira-kira yang bisa diperbuat atau yang sudah diperbuat mungkin atau yang akan diperbuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya kita lah, Bimas Katolik Kota Medan ini? Seperti yang sudah disinggung tadi tentang bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Di berbagai lembaga instansi negara ini juga harus memikirkan hal yang sama tentang yang merawat bumi ini. Nah, di Kementerian Agama dengan program penguatan ekoteologisnya itu sudah memang ada aksi nyata yang dilakukan. Nah, misalnya yang pertama, untuk angkatan P3K yang terakhir ini, mereka itu diwajibkan untuk menanam pohon. Tapi dipelihara nggak pohonnya ya? Seharusnya iya gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah Kementerian Agama juga melakukan program menanam 1 juta pohon. Dan salah satu jenis pohonnya adalah pohon matoa kan? Pohon matoa. Dan semua penyuluh terlibat untuk menanam pohon ini. Saya waktu itu di paroki Mertuung saya bersama dengan ibu penyelenggara, kami menanam 10 pohon di lahan yang kosong. Komplek gereja? Komplek gereja. Dan itu bibit pohon itu memang disumbangkan dari Kementerian Agama. Saya kira tidak hanya di paroki Mertuung, kan di semua paroki Kota Medan ini, saya kira harus mendapat jatah itu. Yang memungkinkan bisa ditanam, begitulah ya? Iya, dan saya kira juga untuk agama yang lain juga melakukan hal yang sama ini. Karena ini kan instruksi dari Menteri Agama untuk melakukan penanaman pohon ini. Dan juga Kementerian Agama juga melalui lembaga-lembaga pendidikan di bawah dari Kementerian Agama sudah menerapkan bagaimana mencintai lingkungan ini dalam bentuk kurikulum. Ya, sudah ada kurikulumnya, Pastor, tapi ini masih diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan di bawah dari Kementerian Agama. Nah, sudah ada kurikulum tentang bagaimana kita mencintai lingkungan ini. Dan memang seperti yang dikatakan Pastor tadi, ini kan harus diberikan pemahaman, ya. Terus menerus. Mulai dari tingkat anak-anak, ya, supaya apa? Ini menjadi habitus baru, ya. Menjadi kebiasaan. Kalau bisa seperti ini, mungkin saya juga akan seperti itu kan. Saya akan merasa berdosa ketika saya buang sampah misalnya gitu. Kalau bisa sampai ke situ, itu kan suatu tindakan pertobatan ekologis yang sangat ekstrim kan. Nah, saya akan merasa berdosa ketika saya buang sampah sembarangan. Nah, bisakah saya memiliki atau teman-teman yang lain punya
habitus seperti itu? Saya kira harus ke situ arahnya. Mungkin itu apa yang disebut dengan eko spiritual tadi. Eko spiritual. Ya. Mungkin Pastor Stek bisa sedikit Iya. menjelaskan bagaimana itu eko spiritual, karena dari eko teologi menjadi eko spiritual. Ya. Harus sampai ke sana. Jadi sebenarnya hanya peristilahan ya. Iya, betul. Jadi tadi kan prinsip eko teologi itu Iya. mau mengatakan adanya relasi antara kita sebagai manusia dengan Allah, dengan alam semesta ya. Jadi itu saja sebenarnya konsepnya. Berarti kita tidak bisa terpisah dari alam semesta, kita juga tidak bisa terpisah dengan Allah sendiri. Jadi ini justru karena apa yang diserukan oleh ya cabang teologi yang kita sebut ekoteologi itu harus diwujudkan dalam praktek yang nyata. Lalu inilah menjadi jembatan. Edukasinya sudah ada di sini, rumusnya sudah ada di sini, bagaimana metode-metodenya sudah ada di sini, seruan-seruannya sudah ada dalam Laudato Si. Ketika itu sudah ada, kita sudah tahu ekoteologi, ada jembatan penghubung itu, maka kita pun sebenarnya supaya jangan hanya tinggal dalam teori, maka kita harus memiliki eko spiritual atau eko spiritualitas. Apa itu? Ya menjadi gaya hidup kita lah, perubahan gaya. Jadi bukan hanya teori-teori, ya semua bisa teori. Ya pakailah ini, jangan buang sembarangan. Tapi kalau kita minum dengan aqua, tak sadar kita, bukan eko spiritualitas. Eko itu menjadi gaya hidup kita, menjadi habitus kita yang tanpa harus dikatakan. Maka edukasi itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang dewasa. Orang bertanya, loh pastor, kenapa ada APP, kenapa ada HPS, pendalaman iman untuk TK, SD, bla bla. Kan mereka belum mengerti, tidak apa-apa. Tapi dari segi usia dini, mereka sudah mendengar jangan buang sampah. Ya, jadi dengan demikian kebiasaan itu sekali dua kali belum terlaksana. Tapi ketika, jangan lagi ya. Kalau kita selesai makan bonbon, ambil lalu bungkusin, nanti cari ada tempat sampah di sana. Sekali, dua kali masih salah. Tapi ketiga kali nanti anak itu sudah terbiasa. Kamu nggak boleh, dilarang, kita harus memungut ke sana. Pelan-pelan nanti menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup itu, ya itulah yang kita sebut sebagai eko spiritualitas. Semangat, jadi lebih pada semangat saya untuk merawat itu, memelihara itu, kepedulian itu yang harus kita miliki. Jadi tidak hanya berhenti dalam rumusan, dalam edukasi, dalam teriak-teriakan atau seruan-seruan profetik, tidak. Jadi harus sampai tertanam, terpatri dalam diri kita sebagai umat beriman. Demikian secara singkat. Baik, sampai merasa bersalah kita ketika kurang peduli lingkungan, itulah tahap ekoteologi yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Kalau kita tidak merasa bersalah dengan tindakan kita kurang peduli terhadap lingkungan, kita belum sampai kepada penghayatan ekoteologi, kita belum sampai kepada penghayatan Laudato Si, seruan dari Bapak Paus, dan kita tidak sampai kepada eko spiritualitas. Pastor, Bapak berdua, perbincangan kita sudah cukup mendalam, bahkan sangat dalam, dan waktu kita tak terasa sudah hampir 1 jam. Karena semangat menceritakan apa yang kita hayati bersama. Nah, saya ingin sedikit mendapatkan closing statement lah mungkin bisa dikatakan begitu, atau seruan terakhir, seruan yang bisa diingat oleh pemirsa OPKM ini. Dari Pak Ricardo dulu. Oke, seruan ya. Seruan. Ajakan. Baik, ada satu kalimat, saya pernah membaca satu buku, pastor dan teman-teman, dikatakan seperti ini. Ketika bencana melanda bumi, itu adalah pertanda bahwa bumi memohon belas kasih. Pertanyaan bagi kita bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang telah kita abaikan. Karena iman yang tidak peduli dengan alam semesta itu adalah iman yang setengah. Tidak penuh imannya, pastor. Jadi supaya imannya itu penuh,
ya cintai alam semesta kan, melalui Oke. tindakan-tindakan yang konkret mungkin seperti Ya. itu. Mantap sekali ya. Dari Pak Demaran dulu, nanti biar closingnya yang terakhir itu gongnya datang dari Pastor Stefanus. Iya. Jadi terinspirasi dari Santo Fransiskus iya Pastor yang menyebut bahwa seluruh ciptaan adalah saudara dan saudari. Jadi saat ini pun saya juga menyampaikan bahwa bumi adalah saudari kita, saudari Ibu Pertiwi, sebagaimana yang disampaikan oleh Santo Fransiskus. Maka merawatnya berarti kita merawat hidup kita. Maka saudara-saudaraku, mari kita mulai lagi karena sampai sekarang kita belum berbuat apa-apa. Gitu Saya saja ya. Santo Fransiskus. Iya gitu. Baik, terima kasih Pastor Steph. Tolong berikan ajakan kepada semua. Sekalian berkat mungkin. Belum. Belum. Ajakan kepada semua pemirsa OPKM ini bagaimana mereka harus sampai kepada eko spiritualitas itu. Baik, terima kasih dari sharing-sharing kita bersama. Saya mengandaikanlah bahwa kita dari sharing-sharing ini sudah mencintai alam, ya. Jadi saya katakan siapa yang mencintai alam berarti dia sedang mencintai Allah, ya. Siapa yang mencintai alam berarti dia sedang mencintai Allah. Siapa yang merusak alam berarti dia sedang menodai hati Allah, ya, menodai Allah sendiri. Maka sebagai sebagai penutup boleh saya katakan, maka marilah kita mencintai alam. Ya. Kalau kita merawat alam, alam pun merawat kita. Kalau kita tidak merawat alam, alam pun akan menghancurkan kehidupan manusia. Salam Laudato Si, Tuhan selalu menyertai kita semua. Baik, terima kasih kepada kita semua. Saya ingin menyampaikan dua kutipan langsung dari dokumen Laudato Si. Yang pertama, Laudato Si artikel 67 dikatakan begini: bumi ini bukan milik pribadi atau generasi sekarang semata-mata, melainkan titipan Tuhan yang harus kita pelihara dengan kasih, tanggung jawab, dan rasa hormat. Dalam Laudato Si artikel 11 dikatakan, kita tidak akan pernah mampu mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Maka, semakin kita mengenal ciptaan, semakin besar kasih kita kepada Sang Pencipta. Saya Marulam Nenggolan dengan bersama 3 narasumber kita undur diri dari hadapan saudara-saudara. Sampai jumpa di obrolan penyuluh Katolik Medan berikutnya. Horas, Mejojua, Yahobu, Salve. Salve. Salam Laudato Si. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah bersharing, kami telah mencoba membagikan apa yang telah direnungkan, direfleksikan oleh gerejamu melalui paus kami, Paus Fransiskus. Semoga seruan-seruan untuk memelihara alam ciptaanmu dapat terwujud yang kami mulai dari diri kami sendiri, dan akhirnya secara serentak, secara universal, kami umat manusia di dunia ini boleh peduli, beraksi demi cinta kasih-Mu kepada kami dan demi cinta kasih kami kepadamu dan kepada alam ciptaan. Terima kasih Bapa atas kebersamaan ini. Semoga rencana dan niat baik kami dapat terwujud di hari-hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf, mulai kebetulan kian. Sampai Sukses. sukses. Kita sekarang ada di program OPKM, obrolan penyuluh Katolik Medan untuk kita semua. Kakak. Oke. Baik, terima kasih para saudara. Hari istimewa dan membahagiakan kembali
Wah, datang dulu kita ya. Biasa langsungnya. Oh, udah saya pengalaman saya luar biasa. Baik. Silakan kita foto. Oh, ya, ya. Selamat, thank you. Luar biasa. Ayo. Ini kita harus foto. Kita dulu. Ini. Tunggu biar nanti. Oke, siapa menyuruhkan? Boleh, Pak Marula. Yo. Eko Teologi. Berjalan.